Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji syukurlah kita sampaikan kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan usia, nikmat umur, sehingga kita bisa menikmati Ramadan yang kedua pada hari ini. Untuk kedepannya kita belum tahu apakah masih hidup atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita termasuk kategori umatnya yang mau senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan selalu berselawat kepada beliau. Dengan modal baca selawat yang banyak itulah insyaallah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tak terasa waktu terus berjalan. Kita baru saja memasuki bulan Rajab dan Sya'ban. Sekarang sudah 2 hari Ramadan ini kita lewati. Dalam hukum kausalitas sebab akibat, Ramadan itu pasti datang setiap tahunnya. Dan dia tidak lama-lama menghampiri kita, 29 atau 30 hari. Setelah itu Ramadan itu kembali. Jadi kita cuma hanya ada waktu 29 hari atau 30 hari aja menikmati bermesra-mesraan dengan Ramadan ini. Yang kita khawatirkan adalah ketika Ramadan ini datang, tidak ada memberikan efek terhadap kita setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Padahal lewat ayat surah Al-Baqarah ayat 185 tadi jelas ultimate goal, tujuan akhir dari proses Ramadan itu adalah munculnya sumber daya manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Dan yang diajak, yang diseru itu bukan orang Islam, tetapi adalah orang yang beriman. Karena dalam bulan Ramadan ini banyak juga orang Islam yang nggak puasa. Jadi siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dan melaksanakan rangkaian ibadah mengiringi puasa siangnya itu, inilah orang yang bertakwa. Inilah orang yang beriman. La'allakum tattaqun. Semoga orang yang puasa itu mendapat titel predikat takwa. Takwa dalam bahasa sederhana adalah ketika dia senantiasa dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dekat kepada Allah, melaksanakan perintah dan kewajiban yang diberikan Allah. Dia berusaha sekuat tenaga menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Itulah definisi global dari takwa itu.
Ada nggak ini nanti muncul setelah Ramadan ini selesai? Atau Ramadan yang lalu itu berefek nggak kepada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh hadis baginda Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Pasti banyak nanti kamu saksikan, kamu lihat, termasuk mungkin diri kita. Banyak orang yang puasa itu setiap tahun yang dia dapat hanya lapar, haus saja. Kalau hanya lapar dan haus saja dapat setiap tahun, kan rugi ini orang. Bahkan ada satu literatur yang saya baca ekstrim, dia bilang, kalau hanya dapat lapar haus saja, nyiksa diri ini setiap tahun. Oke, kewajiban lepas kepada Allah. Tapi kalau hanya dapat lapar haus, itulah setiap tahun. Kalau 20 tahun dia puasa, itu yang dia dapat. Kalau 25 tahun dia puasa, itu yang dia dapat. Kalau 30 tahun, 50 tahun dia puasa, ya Allah, hanya lapar dan haus saja yang dia dapat. Ini digambarkan oleh baginda Rasul. Bukan kata saya ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang strategis di bulan Ramadan ini sengaja diberikan Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita ini. Oke lah, 11 bulan itu lantak kalian lah. Mau buat apa kalian? Hah? Dan kita ini tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih kita ini. Kalau ada yang mengklaim dia adalah orang yang bersih, hoak. Karena dalam diri kita ada potensi negatif, syahwat, nafsu. Di luar diri kita ada syaitan, aduwwul lakum, musuh kita yang nyata. Memang nggak memukul, dia nampak. Tapi terkulai seseorang ketika menurut khotib lagi bicara. Terkulai. Itu kan syaitan tuh. Jadi ada peluang kita untuk melakukan kesalahan. Oke, lakukanlah itu. Sadar atau tidak sadar. Dalam bahasa agama, sengaja atau tidak sengaja. Tapi Allah sayang kepada kita, umat Muhammad ini. 1 bulan disediakannya yang namanya Ramadan. Ramadan artinya membakar. Sangat membakar. Apa yang dibakar oleh Ramadan ini? Dosa-dosa kita. Kesalahan kita. Yakin enggak? Ramadan ini membakar dosa kita. Menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di siang hari pada bulan Ramadan, dia kerjakan karena faktor dorongan iman, kemudian penuh dengan keikhlasan. Dia kerjakan ibadah Ramadan itu bukan mengikuti tradisi nenek moyangnya, ikut-ikutan dengan yang lalu-lalu itu. Tapi dia kerjakan landasan ilmu pengetahuan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Pasti dosanya diampunkan oleh Allah, dan dosa yang lalu ditipek, dosa yang lalu itu. Bulan apa itu? Ramadan. Bukan siang saja, Pak. Malam juga dibuka Allah kesempatan peluang agar dosa kita dihapuskan oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam, itulah dia tarawih. Enggak ada tarawih di bulan lain, enggak ada. Siapa yang melakukan tarawih dengan ikhlas, dengan keimanan, dengan ilmu pengetahuan, dosanya juga diampunkan oleh Allah sekarang dan masa yang lalu. Berarti kan siang malam kan terbuka keampunan dari Allah. Itu hanya ada pada bulan Ramadan. Kadang-kadang kita puasa kan siang hari aja. Begitu buka, puasi semuanya. Balik nafsu itu tak terkendali. Seyogian tidak. Seyogian tidak. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini bulan adalah bulan maghfirah, bulan keampunan. Coba kalau nggak dimanfaatkan ini, rugi nggak? Kalau dilewatkan ini begitu saja, entah ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita nggak bisa memprediksi Ramadan yang akan datang bisa lagi berpapasan dengan kita. Kita nikmati itu. Kok cuek-cuek saja di bulan ini? Nggak serius di bulan ini. Kok main-main di bulan ini? Roima anfa'u abdi au ba'da khadakhala alaih Ramadan falam yughfarulah. Celakalah seorang umat Muhammad yang apabila datang bulan Ramadan dan Ramadan itu kemudian meninggalkan dia, berlalu dari dia, sementara dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kecelakaan bagi orang yang umat Muhammad di Ramadan ini. Jika nanti goodbye kata Ramadan itu dengan dia, belum terhapus dosanya. Ya ma'in rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi pahala-pahala lain, keberkahan-keberkahan lain yang ada di bulan ini. Bapak saya melakukan ibadah yang sunnah, pahalanya yang wajib, dikali lagi yang wajib itu dikerjakan 70 kali lipat. Ini syahrul Quran, bulan Quran. Kapan lagi kita membaca Quran kalau bukan di bulan Ramadan ini? Kapan? Kapan lagi kita sholat sunnah memperbanyak sholat kalau bukan di bulan Ramadan ini? Kapan lagi kita puasa kalau bukan di bulan Ramadan ini? Dan inilah training, latihan. Syahrut tarbiyah, bulan latihan. Supaya nanti setelah Ramadan meninggalkan kita, kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini muncul. Kapan lagi kita bersedekah kalau bukan di Ramadan ini? Kapan lagi kita peduli berbagi dengan orang lain kalau bukan di Ramadan ini? Ini ajang pemanasan untuk membiasakan habit dalam bahasa psikologinya. Kebiasaan diri kita yang terbaik setelah nanti Ramadan ini meninggalkan kita. Jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rancang aktivitas per hari khusus selama bulan Ramadan ini. Habis sholat tarawih, baca Quran. Tidur sejenak, nanti malam bangun, istri kita sahur, masakkan sahur kita. Kita salat tahajud dan munajat kepada Allah. Setelah habis sahur jangan tidur sampai menjelang subuh, banyak-banyak berdoa. Karena sahur menurut Rasulullah SAW Nabi kita itu adalah tempat yang strategis, mustajabnya doa, dikabulkannya doa, pinta apa yang kita mau, mustajab. Puasa siang hari, jam 8, jam 9, salat sunnah duha. Planning ini. Habis itu baca Quran sejenak. Kerja, bukan dihalangi kerja. Dan saya sangat alergi jika dijadikan Ramadan ini adalah menjadi kegiatan bermalas-malasan. Ramadan inilah motivasi kita. Puasa itulah motivasi kita untuk sungguh-sungguh, untuk bekerja keras. Tapi kadang-kadang disalahartikan ya kan. Banyak tidur menjelang zuhur di Ramadan juga lah. Karena dia terjebak dengan hadis yang dhaif itu. Tidur adalah ibadah. Boleh tidur, tapi ala kadarnya. Jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak diri saya kita semuanya. Pertama, jangan tinggalkan puasa di Ramadan ini. Jangan tinggalkan kecuali alasan syar'i, sakit.
Kalau musafir itu dikunci Allah ayat itu. Ya kan? Wa antasumu khairul lakum. Kalaupun kamu musafir, ada peluang untuk membatalkan puasa kamu. Wa antasumu khairul lakum. Tapi lebih the best, lebih baik kamu puasa dalam musafir itu. Memang ada peluang. Jangan mentang-mentang, kenapa kau nggak puasa? Musafir. Kenapa nggak musafir? Wa antasumu khairul lakum. Kalau dalam kondisi musafir itu kita bisa berpuasa juga. Allahu Rabbi. Jangan tinggalkan. Dan jangan tinggalkan sholat tarawih satu malam pun. Saya mau pulang kampung nih Ustaz, gimana ini? Di pinggir-pinggir jalan tuh banyak masjid. Singgahkan mobil tuh. Gak bisa di masjid, di rumah. Rasulullah banyak di rumah sholat tarawihnya. Gak ada alasan ninggalkannya. Ini pun terbalik pulang kepada kita. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semuanya. Rebut momen yang strategis. Tahun ini, Ramadan tahun ini. Karena kita tidak bisa memprediksi tahun depan, Ramadan yang depan akan datang itu. Kita bisa menikmati. Kita berdoa Allah sehatkan kita. Kemudian kita bisa mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah sunnah yang ada meliputi bulan Ramadan. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termotivasi. Dan kita tetap di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa khataman nabiyyin wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabih aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعمل العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والشيء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. أقم الصلاة.